Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Morning class. How are you today? I'm fine, thank you. Nice to meet you. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua. Oh iya. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya ingin ketua kelas untuk memimpin doa. Iya, dimulai ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk membangkitkan semangat kita pada pagi hari ini. Bagaimana? Kalian setuju? Ya, saya rasa pasti kalian sangat setuju karena untuk menyemangati hari ini ya, pada pagi hari ini. Oke, Ibu taruh dulu ya absensinya. Ayo kita mulai bareng-bareng. Song together, yay. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru untuk Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Yeay. Ini salah satu bentuk upaya kita agar kita lebih semangat lagi pada pagi hari ini. Ya, bagaimana anak-anak? Oke, now class, we are going to take a register ya. Ibu akan mengambil absensi untuk kalian. Kita akan absensi terlebih dahulu. Oke. Untuk yang pertama, absensi kelasnya ya. Muhammad Imran. Oh iya, hadir ya. Intan Nurmala. Iya, hadir. Febrian. Oh iya, hadir. Lisa. Oh iya, hadir. Kalian sehat kan semuanya? Oke, karena kalian sehat, Ibu juga merasa sangat sehat untuk pagi hari ini. Oke, kita mulai ya. Before we going to discuss about material, Ibu. Oke, anak-anak, anybody know what we are going to learn today? Oh ya, tidak apa-apa. Before we begin, let's review the lesson from yesterday. Oke, kita akan membahas ulang pelajaran yang kemarin. Kita kemarin membahas tentang social function, ya kan? Masih mengingat social function? Masa kalian lupa? Kalian harus tetap mengingatnya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan ya. Social function, the way to express what they or we or I should do, cara untuk mengekspresikan apa yang sebaiknya mereka atau saya atau kami yang dilakukan, seperti itu. Dalam social function ada berbagai macam struktur. Nah, di sini strukturnya itu ada subjek, ada should, ditambahkan dengan verb base, ditambahkan dengan juga objek, ditambahkan dengan adverb. Nah, hanya itu adalah strukturnya. Di sini juga ada contoh dari buku We Will Use More English Now. Kita harus menggunakan bahasa Inggris dari sekarang ya. You should greet me and your friends. And you should ask question in English. You should answer question in English. Kita sekarang harus menggunakan dan menyapa semua temanmu, kerabatmu dalam menggunakan bahasa Inggris. Itulah yang dimaksud dengan social function. Oke. Apakah kalian mengerti? Baiklah, kita akan
lanjut ke materi kita yang sekarang karena kita akan membahas narrative text. Baiklah, apakah kalian siap? Oke, Ibu juga sangat antusias dengan materi ini. Bagaimana anak-anak? Kalian sangat siap? Oke, kita mulai ya. Definition and function of narrative text. Narrative text is a type of text in the form of fantasy story. Itu adalah dari fantasi dan juga imajinasi orang yang menciptakan sebuah story ataupun semacam dongeng. Nah, seperti itu maksud Ibu. Ada juga real story atau kisah nyata that are fabrics or fairy tales. Narrative text menceritakan a story that has a series of chronological events that are interconnected. The purpose of narrative text is to entertain the reader. Itu memuaskan atau bagaimana ceritanya? Membahagiakan atau memberikan kepuasan kepada pembaca. Nah, di sini juga narrative text memiliki beberapa genre. Itu generic structure. The structure of the narrative text that is follow. Kita akan mengikutinya. Ibu akan membahasnya ya. Pertama ada orientation, dan kedua ada resolution, dan ketiga ada complication dan reorientation, dan terakhir ada coda. Apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan orientation dan sebagainya? Apakah ada yang mengerti? Oke, tidak ada yang mengerti, tidak apa-apa. Ibu akan menjelaskan. Orientation adalah introduction or opening in the form of introduction of characteristic, time, and place. Nah, itu adalah orientationnya. Ada karakter, ada waktu, dan juga ada tempat. Selanjutnya ada complication. Complication adalah the development of conflict or the appearance of problem in the story. Maksudnya itu adalah konflik yang terjadi di dalam cerita. Itu maksud Ibu. Nah, selanjutnya adalah resolution. Di sini conflict resolution of or step taken to respond to a problem. Itu maksud Ibu. Selanjutnya ada reorientation is closing phrase that indicate the end of a story. Reorientation is optional or does not always exist in narrative text. And the last, terakhir itu adalah coda. Coda itu a change that occur in characteristic and the lesson or moral value that can be learned from the story. Coda is also optional, sangat optional. Di sini juga ada unsur kebahasaan dari narrative text. Di sini itu ada berbagai unsurnya, ada noun, ada past tense, dan juga ada time connective, dan juga ada action verb. Kalian familiar sama yang mana? Pasti sama noun dan juga verb kan? Nah, pasti kalian pernah pendidikan anak-anak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang noun. Noun pada umumnya kata benda yang digunakan sebagai kata ganti orang, hewan, atau benda dalam cerita. Misalnya seperti the word, cherish, and so on. Dan juga ada past tense. Nah, past tense ini itu dalam naratif teks menggunakan kata kerja bentuk lampau atau verb to, seperti misalnya when, eat, meet, and so on. And selanjutnya ada time connective, itu merupakan kata penghubung waktu untuk mengurutkan kejadian. Misalnya itu ada after, before, after that, and so on. Seperti kayak kemarin, oh itu, nah itu dah seperti itu anak-anak. Dan juga ada action verb, kata kerja yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan, misalnya state, climb, word, and so on juga. And ada saying and thinking verb, ini yang the last, terakhirnya ini anak-anak. Kata kerja yang menunjukkan pelaporan atau ujaran, misalnya said, told, took, and so on. Nah, di sini kalian bisa memahami kan ada unsur kebahasaan, ada generic structure-nya juga. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Oke, tidak ada ya. Oke, siap. Karena Ibu sudah menjelaskan kalian semua, Ibu di sini akan memberikan kalian sebuah agenda The Story of Lake Toba atau Danau Toba. Nah, di sini kalian akan
membaca sebuah naratif teks, yaitu The Story of Like Toba ya. Ini di sini ibu ingin kalian untuk mencermati fungsi struktur teksnya dan juga struktur yang digunakan dalam teks legenda The Story of Like Toba atau Danau Toba. Di sini juga ibu ingin kalian itu untuk mencari, silahkan dicatat ya. Di sini juga ibu ingin kalian mencari pesan yang terkandung dalam teks The Story of Like Toba, dan juga ibu ingin kalian mencari ide pokok paragraf yang terkandung dalam teks ini, serta dapat menemukan informasi yang tersurat maupun tersirat dalam dongeng atau legenda The Story of Like Toba. Ibu akan menunggu hasil dari kalian, dan jikalau ada yang belum kalian mengerti, ibu akan menjelaskan. Oke. Ada yang bertanya tentang ide pokok yang terkandung dalam cerita ini? Oh, apa? Iya, kenapa Intan? Yang mana? Tentang apa? Oh, tentang informasi rinci dalam Danau Toba, cerita legenda ini. Baiklah, ibu akan menjelaskan. Cerita atau The Story of Like Toba ini itu terjadi pada zaman dahulu. Nah, cerita ini itu diambil dari desa kecil dari Sumatera Utara. Nah, dari cerita ini juga nilai yang terkandung dalam cerita ini itu adalah kita harus bisa menepati janji. Nah, kalian kan sudah membaca dari cerita ini. Cerita ini itu sangat kental dengan adat dan juga istiadat dari Pulau Sumatera Utara. Karena dari yang ibu tahu sih dari cerita ini, seseorang yang melanggar janji terus dia dikutuk menjadi sebuah danau besar, itu seperti anaknya yang menjadi istrinya yang ikan, terus menjadi danau besar, terkena musibah seperti itu. Baiklah anak-anak, ibu yakin kalian sudah menemukan ide pokok pada setiap paragraf tersebut. Nah, dan juga informasi yang tersirat maupun tersirat dalam legenda The Story of Like Toba ini pasti kalian sudah mendapatkannya. Nah, di sini juga kalian bisa menafsirkan ide pokok informasi tersirat maupun tersurat dalam teks ini. Ibu sangat puas dengan hasil kerja kalian karena kalian benar-benar sangat bisa untuk menguasai dalam sekejap legenda cerita ini, membuat ibu sangat bangga sama kalian. Ya, terus terlebihnya selanjutnya ibu ingin kalian membuat kelompok untuk menganalisis teks legenda dari The Story of Like Toba ini dengan secara fokus dan fungsi sosial dan juga struktur, dan yang pastinya harus ada unsur kebahasaannya. Ibu akan menunggu hasil kalian untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kalian. Ibu akan membagi kelompok kalian untuk berdiskusi ya. Ibu akan mengambil dari absensi. Oke, untuk kelompok yang pertama ada Intan dan juga Muhammad Nasron. Ya, kalian berdua ya. Nah, kelompok yang selanjutnya ada Fatimah dan Fikri. Ya, kalian selanjutnya ya. Dan selanjutnya ada Intan dan Meli. Oke, itu yang terakhir. Kalian harus bisa menemukan semua fungsi sosial dan juga struktur yang terkandung dalam cerita ini. Jika benar, ibu akan memberikan nilai A buat kalian. Pastinya ini sangat membantu untuk ujian nanti yang akan kita lakukan untuk menambah nilai kalian. Oke. Ibu menunggu dulu. Ibu akan menunggu hasil kalian. Ya, siapa yang sudah? Oh, sudah. Oh, sangat pintar. Cepat sekali kalian. Siapa yang sudah? Sudah. Oke, maju ke depan. Nasron sama, oh iya, maju ke depan. Oh iya. Bagaimana? Oh iya. Ya, benar-benar. Menurut ibu, kalian bisa sangat jelas juga sama unsur kebahasaannya, noun sama unsur-unsurnya sangat masuk, ibu suka. Dan juga
perfect, tidak ada yang kurang. Ibu suka. Iya, mungkin kalian perlu untuk lebih mendalami lagi agar analisanya lebih masuk. Ya, iya. Intan sama siapa? Oh ya, silahkan. Silahkan. Ibu sangat suka sama kalian. Oh ya, Mas, silahkan. Oh ya, menurut ibu fungsi sosialnya itu hanya sedikit ya, karena dari cerita ini sangat banyak sekali fungsi sosialnya yang kita dapatkan, dan juga strukturnya agak agak gimana ya, agak kurang kurang gitu. Tapi unsur kebahasannya oke, ibu suka, dan hanya fungsi sosialnya saja yang kurang. Kalian cuma mendapatkan sedikit saja, coba tambahkan lebih banyak lagi, mungkin ibu akan benar-benar ibu akan kasih kalian A, nilai A. Oke, duduk ya. Terusnya Mahmud, oh ya maju. Sama siapa? Oh ya, ini kelompok terakhir ya, Mahmud. Oke, maju ya Mahmud ya. Wah, ibu sangat suka. Tepuk tangan dulu untuk Mahmud. Nah, contoh fungsi sosial yang dijelaskan, yang didapatkan Mahmud dalam menganalisa ini itu sangat benar, dan juga strukturnya yang mereka rangkum itu benar juga. Dari unsur kebahasannya agak kurang satu, tapi ibu suka karena mereka menjelaskan dengan rinci dan juga baik. Ibu rasa mereka bisa mendapatkan nilai A. Tapi kenapa Nasron agak malu-malu ketika presentasi? Itu nilainya, seharusnya nilainya di sana, tapi tidak apa-apa. Bagus, hasilnya yang ibu suka. Tepuk tangan dulu. Oke, yeay. Ibu sangat suka dengan performa kalian pada pagi hari ini, dan ibu harap kalian memperdalami lagi naratif teksnya untuk minggu depan, karena ibu mungkin akan sedikit mengambil ujian kalian mungkin dari naratif teks. Mungkin ibu akan ambil dari sini, dan ibu mungkin akan menambahkan unsur-unsur kebahasan juga. Kalian harus bisa, nanti kalian akan menemukan strukturnya di sana. Ibu harap kalian bisa nanti pada minggu depan kita akan ujian. Oke, karena kalian hari ini sangat baik dan juga performance-nya sangat bagus, ibu harap kalian lebih baik lagi dalam belajar di rumah ya. Oke, cukup saja pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata ibu minta maaf ya. Good afternoon class.